Halo Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa Sumatera Utara, hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Senin 14 Oktober 2024. Kali ini bersama kami, saya Agung Wiguna Dan saya Putri Rahmadani Zain. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, seorang bocah berumur belasan tahun yang masih duduk di kelas 3 SMP kemarin sore hanyut terbawa arus Sungai Bahilang. Saat bersama teman-temannya sedang mandi-mandi, pada saat kejadian kondisi air sungai dalam keadaan deras dan banjir. Diketahui korban bernama Irfan Ardiansyah Nasution, warga Jalan Pindang, Kelurahan Persiakan, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi. Mendengar anaknya hanyut terbawa arus sungai yang deras, orang tua korban langsung menangis histeris. Di pinggiran Sungai Bahilang, seakan dirinya tidak percaya kalau anak sematawayangnya hanyut terbawa arus sungai. Sore itu korban bersama ketiga temannya sedang mandi di Sungai Bahilang. Pada saat itu kondisi sungai dalam keadaan banjir. Namun naas saat sedang asik mandi sambil melompat bersama ketiga temannya, korban langsung tenggelam dan hilang terbawa arus sungai. Sementara ketiga temannya selamat dari maut. Tim terkait langsung bergegas dan terjun ke sungai dengan menggunakan perahu karet dan menyisir aliran Sungai Bahilang. Menurut keterangan pejabat Wali Kota Tebing Tinggi, Mutakin Hasrimi, kepada awak media membenarkan anak hanyut dan Dinas BPBD Kota Tebing Tinggi bersama Basarnas, Tagana dan TNI Polri melakukan upaya pencarian dengan menyisir Sungai Bahilang. Mulai dari tempat pertama kali korban terbawa arus sungai hingga sore ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tebing Tinggi bersama TNI Polri dibantu masyarakat masih terus melakukan pencarian di aliran Sungai Bahilang. Ya, ada salah satu warga kita yang bernama Irfan Nasution, berumur 15 tahun. Anak kita sudah kita himbau beberapa kali untuk tidak mendekati sungai, tepatnya Sungai Bahilang. Namun naas, beliau dengan beberapa temannya, ada 4 orang, berenang di sekitaran Sungai Bahilang dan 3 orang rekannya selamat. Namun beliau, Irfan, terbawa arus air. Namun kita sekarang dengan tim terus mencari dan mudah-mudahan kita berdoa, insya Allah kita ketemulah. Pemirsa, hingga hari ketiga ratusan rumah dan lahan pertanian warga di 3 desa di Kabupaten Mandailing, Natal masih terendam banjir luapan muara pertemuan 2 anak sungai. Akibat banjir setinggi 50 cm hingga 1 meter ini membuat warga sulit beraktivitas. Banjir akibat luapan Sungai Batang Gadis dan Sungai Muara Batang Angkola semakin meluas yang mengakibatkan ratusan rumah warga di 3 desa, yakni Desa Muara Batang Angkola, Desa Huta Godang Muda, dan Desa Tanjung Sialang di Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing, Natal terendam banjir setinggi 1 meter. Banjir yang merendam pemukiman warga dan fasilitas umum seperti jalan dan masjid menyebabkan aktivitas ratusan kepala keluarga di 3 desa itu menjadi terganggu. Selain merendam rumah dan fasilitas umum, ratusan hektar lahan pertanian warga juga terendam banjir dan terancam gagal panen. Banjir yang tidak kunjung surut sudah memasuki hari ketiga ini membuat tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah Basarnas, TNI, Polri, dan aparat desa bersiaga di lokasi. Selain memantau banjir, beberapa petugas TNI juga disiagakan di lokasi banjir. Dikhawatirkan di musim penghujan ini volume air luapan 2 anak sungai tersebut semakin naik yang mengakibatkan banjir semakin parah. Warga di 3 desa tersebut masih tetap bertahan di rumah warga, menjaga barang berharga milik mereka. Hingga saat ini warga mengaku belum mendapatkan bantuan dari pemerintah, baik itu makanan, pakaian maupun obat-obatan. Mengakibatkan banjir di 3 desa, yaitu Desa Muara Batang Angkola, Desa Huta Godang Muda, dan Desa Tanjung Sialang. Ini ditaksir kerugian pertanian masyarakat di 3 desa ini mencapai kurang lebih 200 hektar, terdiri dari sawah dan juga tanaman sayur-sayuran. Banjir luapan 2 sungai ini belum juga surut karena intensitas hujan di wilayah ini masih cukup tinggi. Warga dihimbau tetap waspada karena banjir susulan bisa saja terjadi. Akibat over kapasitas, jembatan Taman Candika roboh di Jalan Karya Wisata Medan Johor pada Minggu sore. Seluruh pengunjung yang jatuh ke danau dapat diselamatkan.
Berdasarkan rekaman video amatir warga memperlihatkan peristiwa robohnya jembatan gantung yang berada di Taman Cadika, Medan Johor. Pada video tersebut terlihat kepanikan sejumlah warga yang terjebak pada jembatan. Warga yang melihat berusaha melakukan evakuasi bersama petugas. Satu persatu pengunjung yang jatuh ke danau berhasil diselamatkan. Atas peristiwa ini, petugas kepolisian dan Pemko Medan melakukan pemeriksaan kondisi jembatan gantung usai evakuasi dan pengunjung pulang. Terlihat kondisi jembatan sudah patah di bagian tengah dan masuk ke danau. Lokasi tersebut merupakan tempat taman kota yang bernuansa hutan. Penerangan juga sangat minim saat di malam hari sehingga petugas kesulitan melakukan pemeriksaan kondisi jembatan. Salah seorang tim penyelamat, Nurul Afifah Nasution, mengatakan sebelum kejadian banyak pengunjung yang melintas di atas jembatan. Jembatan ini hanya mampu dilalui 20 orang dan pada saat peristiwa terjadi diperkirakan ada sekitar 50 orang yang melintasi jembatan. Sebelumnya sudah diingatkan namun karena kondisi gelap para pengunjung ini panik untuk keluar dari jalur jembatan. Awalnya tiba-tiba jembatannya ambruk aja bang. Jadi sore itu pengunjung taman tuh udah diharuskan buat ninggalin taman. Mungkin saat itu pengunjung sibuk keluar jadi di jembatan itu over capacity. Pemerintah Kota Medan melalui PJ Sekda Kota Medan, Topan Ginting, menyebut robohnya jembatan penyeberangan orang di Taman Cadika diduga akibat over kapasitas. PJ Sekda Kota Medan, Topan Ginting, langsung meninjau jembatan penyeberangan orang yang roboh di Taman Cadika Kota Medan pada Minggu malam. Diketahui peristiwa robohnya jembatan tersebut terjadi pada Minggu sekitar pukul 6 sore. Pada peristiwa tersebut, sekitar puluhan orang yang merupakan pengunjung taman tercebur ke dalam danau yang kedalamannya mencapai lebih dari 5 meter. Pasca peristiwa tersebut, Topan langsung meninjau jembatan tersebut. Topan mengatakan di lokasi jelas terlihat pondasi ikatan seling jembatan terangkat, besi dan tiang pengikat seling patah dan lepas dari ikatannya. Dari analisis yang dilakukan pihaknya, kejadian ambruknya jembatan tersebut akibat kelebihan beban atau over kapasitas pada jembatan, sehingga menyebabkan gagalnya jembatan menahan beban karena melebihi beban maksimal. Kondisi ini disebabkan jumlah orang yang berada di atas jembatan dalam waktu yang sama melebihi kapasitas maksimal, yakni 20 orang. Dari kesaksian sejumlah masyarakat dan korban disertai video di beberapa media sosial yang diambil oleh masyarakat yang kebetulan berada di lokasi saat kejadian, didapatkan informasi bahwa saat itu secara bersamaan ada sekitar lebih dari 50-80 orang yang berada di atas jembatan. Menurut analisa sementara ini terjadi karena adanya kelebihan beban di jembatan ini. Ya, saya sudah lihat tadi bahwa di depan jembatan, di mulut jembatan dan di tiang itu sudah dibuat tulisan bahwa maksimal beban dari jembatan ini adalah 20 orang. Namun tadi melihat kondisi ramainya tadi sore, ya, kita lihat bahwa menurut saksi mata dan menurut warga yang melihat di sini bahwa memang jembatan tadi dipadati oleh orang, ya, lebih dari 20 orang, dan ada tadi yang bersaksi bahwa di belakang ada yang menggoyang-goyang jembatan. Jadi sekali lagi ini terjadi karena kelebihan beban dan jembatan digoyang-goyang. Jajaran Dirlantas Polda Sumut mulai hari ini menggelar operasi Zebra Toba tahun 2024 selama 2 minggu ke depan dengan fokus pada pengendara kendaraan bermotor untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas. Hal tersebut disampaikan Kapolres Taput AKBP RD Sitinjak pagi tadi saat apel gelar pasukan gabungan operasi Zebra Toba 2024 di Mapolres Taput yang diikuti oleh personil Polres Taput, TNI serta Satpol PP dan Dinas Perhubungan Taput. Dalam operasi ini, Satlantas Polres Taput akan menargetkan pengemudi kendaraan bermotor dengan menjaga disiplin masyarakat dalam berlalu lintas dan meminimalisir jumlah pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Taput. Untuk sasaran operasi selain jajaran lalu lintas, menitik beratkan pengendara sepeda motor yang kerap melanggar peraturan berlalu lintas, seperti penggunaan handphone saat berkendara, melawan arus serta tidak menggunakan helm dan mengemudikan kendaraan saat dalam pengaruh alkohol. Operasi Zebra ini dihadiri langsung PLH Sekdakap Taput,
Kakan, Satpol PP, serta Kodim 0210. Unsur DPRD Taput dan pihak kepolisian mengajak seluruh masyarakat untuk mematuhi peraturan lalu lintas. Diharapkan melalui operasi Zebra 2024 ini dapat menurunkan titik lokasi kemacetan, kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas sesuai dengan karakteristik kerawanan daerah. Operasi Zebra Toba 2024 ini dilaksanakan selama 14 hari secara serentak, dan pagi ini juga Kapolda memimpin gelar pasukan yang sama di Medan, dan kita selama 14 hari ini akan melaksanakan kegiatan dalam operasi Zebra 2024. Tujuan utamanya adalah menekan pelanggaran terhadap lalu lintas. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Mandailing Natal sejak 2 pekan terakhir menyebabkan jalan provinsi menuju Kecamatan Ulu Pungkut tertimbun longsor di 6 titik. Warga harus berjalan kaki melintasi material longsor. Sudah 2 hari badan jalan provinsi menuju Kecamatan Ulu Pungkut Kabupaten Mandailing Natal tertutup material longsor yang menyebabkan aktivitas masyarakat lumpuh total. Longsor yang terjadi di 6 titik di 5 desa, yakni Desa Hutarim Baru sebanyak 2 titik longsor, Desa Tolang 1 titik, Muara Sabut 1 titik, Desa Simpang Duhu Dolok 1 titik, dan Desa Huta Padang juga 1 titik longsor. Akibat longsor, warga yang hendak melintas terpaksa harus berjalan kaki melintasi tumpukan material tanah, batu, dan pohon yang tumpang. Kendaraan roda 2 dan 4 tidak bisa melewati jalan tersebut. Bahkan sebagian warga yang melintasi lebih memilih beristirahat di rumah di sekitar lokasi longsor hingga selesai pembersihan. 1 alat berat ekskavator milik UPT Dinas Pekerjaan Umum Penata Ruang Provinsi Sumatera Utara telah dikerahkan untuk membersihkan material longsor. Banyak karenanya tempat yang longsor-longsor. Kiraan orang itu kira-kira sore, kira-kira jam 4 lah atau jam 5. Kita nginap di sini, rumah famili. Iya. Di apa nih, Muarasambak ini. Menginap, ada yang di Tamiang, ada yang di Kota Nopan, ada yang Maramais, Marambin juga ada. Di Muarasambak ini juga banyak. Nanti sekarang orang itu lagi nunggu kapan itu tuntasnya jalan. Kan apa ya, sebentar mohon perhatian agar ini jalan juga diperhatikan, agar jangan terlalu longsor. Ada bantuan dari pemerintah lah, misalnya alat berat, kan banyak yang longsor di daerah Ulu Pungkut ini memang agak rawan. Dipastikan akses jalan menuju Kecamatan Ulu Pungkut belum dapat dibersihkan hingga beberapa hari ini. Masyarakat dihimbau agar meningkatkan kewaspadaan saat melintas di jalur ini. Untuk mengantisipasi banjir di Kabupaten Batubara, pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan segera memperbaiki tanggul Sungai Dalu-Dalu yang rusak dan nyaris jebol. Sejumlah material plat besi sudah diturunkan di lokasi perbaikan tanggul Sungai Dalu-Dalu di Desa Sukaraja, Kecamatan Air Putih, Batubara. Rencananya perbaikan tanggul akan segera dilakukan dalam pekan ini. Kondisi tanggul Sungai Dalu-Dalu yang berada di bawah bendungan irigasi Cintamaju saat ini kondisinya sangat memprihatinkan. Tanggul longsor sepanjang puluhan meter dan lebar, tanggul yang tersisa kurang dari 1 meter. Sebelumnya pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menganggarkan biaya perbaikan tanggul Sungai Dalu-Dalu bersumber dari bantuan APBD Provinsi Sumatera Utara. Namun perbaikan yang direncanakan pada Juli 2024 sempat molor. Pejabat Bupati Batubara Heri Wahyudi mengatakan perbaikan tanggul harus segera dilakukan karena saat ini curah hujan sangat tinggi sehingga kerap terjadi banjir kiriman dari hulu Sungai Dalu-Dalu. Jika tanggul Sungai Dalu-Dalu ini jebol, ribuan rumah warga yang ada di 2 desa serta ratusan hektar sawah terancam terendam banjir. Dan dalam menanggapi persoalan banjir yang ada di Kabupaten Batubara, dan ini dilakukan upaya langsung pekerjaan langsung terkait dengan pecahnya beberapa titik dampak dari hujan dari hulu ke hilir melalui Sungai Dalu-Dalu. Pasca banjir kiriman yang melanda Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai dengan jebolnya tanggul Sungai Padang, saat ini sebagian warga sudah bisa kembali ke rumah masing-masing untuk melakukan pembersihan yang dibantu anggota dan Ramil 12 Bandar Khalifah.
Dari pantauan di lokasi terlihat aktivitas warga yang rumahnya terendam banjir. Warga mulai membersihkan sisa lumpur dibantu TNI anggota Koramil 12 Bandar Khalifah, pihak desa dan masyarakat lainnya. Salah seorang warga terdampak banjir, Suryanti, mengucapkan terima kasih kepada camat, TNI, Polri dan kepala desa yang tanggap dengan mengevakuasi warga yang terdampak banjir 4 hari yang lalu. Dan saat ini sebagian sudah bisa kembali ke rumah masing-masing. Dan juga mengucapkan terima kasih kepada Danramil 12 Bandar Khalifah karena pada saat membersihkan lumpur di rumah dibantu anggota Koramil. Sementara untuk tanggul yang jebol di sejumlah titik yang ada di aliran Sungai Padang dan Kecamatan Bandar Khalifah yang berdampak besar terhadap rumah warga dan tanaman warga, dan warga berharap secepatnya tanggul tersebut segera diperbaiki. Kami banjir selama ini udah selama 4 hari ya tenggelam. Kami nggak bisa nginap di rumah kami sendiri, bahkan kami ada yang mengungsi, tidak bisa masak dan tidak bisa beraktivitas seperti biasa. Tetapi alhamdulillah setelah 4 hari ini surut, airnya udah mulai surut, bahkan kami udah bisa mulai beraktivitas kembali. Ramil 12 Bandar Khalifah dan anggotanya yang tadi pagi telah ikut membantu membersihkan rumah warga yang mulai surut airnya. Ya, pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, pejabat sementara Bupati Toba Agustinus Panjaitan mengingatkan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Toba agar tetap menjunjung tinggi netralitas menjelang penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 yang akan dilaksanakan 27 November 2024. Terkait netralitas ASN ini selalu disampaikannya dalam setiap kesempatan sehingga dapat terus terjaga hingga pelaksanaan Pilkada Serentak mendatang. Agustinus mengaku netralitas aparatur penting dijaga untuk mencegah terjadi pengambilan keputusan dalam birokrasi. Berkaitan kebijakan umum terlebih sampai menyalahgunakan memanfaatkan wewenang serta sarana dan prasarana milik publik. ASN memiliki hak pilih, namun hal tersebut tidak boleh ditunjukkan secara terbuka. Hanya di bilik suara dapat memberikan pilihan. Di luar itu tidak diperbolehkan, apalagi sampai mempengaruhi pengambil keputusan memanfaatkan wewenang hingga sarana dan prasarana. ASN seharusnya selalu menegakkan prinsip netralitas sebagai aparatur pemerintah dalam lingkungan kerja, dengan menghindari konflik kepentingan, tidak melakukan praktik intimidasi dan tidak memihak kepada pasangan calon tertentu. ASN juga dihimbau untuk cermat menggunakan media sosial secara bijak dan tidak menyebarkan ujaran kebencian, berita bohong dan menolak politik uang serta bentuk pemberian dalam bentuk apapun. Agustinus berharap seluruh aparatur pemerintah di Kabupaten Toba dapat mematuhi dan melaksanakan ikrar netralitas dengan penuh tanggung jawab untuk terselenggaranya pilkada yang aman, damai dan sukses di wilayah Kabupaten Toba. Itu sudah diatur, ASN tidak boleh berpolitik, ya. Politik dalam arti harus menjaga integritas. Sudah diatur di dalam peraturan pemerintah, ya, yang mengatur tentang disiplin ASN, sudah diatur juga di peraturan BKN sebagai turunan dari pelaksanaan peraturan pemerintah tentang disiplin ASN. Sudah jelas itu kategorinya adalah pelanggaran, sehingga kita selalu mengingatkan melalui Bawaslu juga, pertemuan kita sudah beberapa kali pertemuan dengan Bawaslu agar ASN itu tetap netral, ya. Dan tentu kalau saja ada temuan di lapangan tentu disertai dengan bukti, silakan dilaporkan ke Bawaslu seperti yang mekanisme sekarang ini sedang berjalan. Pada kampanye di Kabupaten Karo, calon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 1 Bobi Nasution menyapa masyarakat, petani, pedagang dan meninjau Yayasan Kesejahteraan Penyandang Disabilitas GBKP Alpha Omega. Setelah sampai di Brastagi, Kabupaten Karo, Bobi berbincang dengan sejumlah tokoh masyarakat, relawan dan influencer di Warung Kopi Sudi Mampir. Warung kopi yang menjadi salah satu tempat berkumpulnya para tokoh Karo. Mendengar aspirasi dan harapan masyarakat untuk menjadi daerah yang lebih maju di sektor pertanian, pariwisata dan UMKM. Selanjutnya, calon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 1 ini belusukan ke Pasar Rogal, pusat perdagangan sayur mayur di Brastagi, dan kemudian ke pusat pasar tradisional Kabanjahe. Kunjungan Bobi mendapat sambutan antusias dari para pedagang serta masyarakat. Di pusat pasar Kabanjahe ini, Bobi sempat berbelanja buah, daging ayam, dan ramuan obat tradisional Karo. Selain itu, berbincang dan mendengar curhatan pedagang tentang infrastruktur dan stabilitas harga.
Permasalahan ini banyak dikeluhkan pedagang. Harga hasil pertanian juga sangat mempengaruhi pasar. Selain itu juga mahalnya harga pupuk dalam meningkatkan ketahanan pangan dan menstabilkan harga pangan harus ada kolaborasi antar daerah penghasil pertanian dengan daerah konsumen agar hasil panen petani stabil dan tidak merugikan. Bobi mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat dan dukungan masyarakat Karo. Agenda lainnya di Kabupaten Karo, Bobi meninjau anak-anak di Yayasan Kesejahteraan Penyandang Disabilitas GBKP Alpha Omega di Desa Lingga, Kecamatan Simpang 4. Menghadiri pesta rakyat di Brastagi, Kabupaten Karo, Cagupsu Bobi Nasution meminta masyarakat untuk cerdas dan beradab, tidak saling menjelekkan paslon lainnya, dan memilih calon yang mau bekerja untuk Sumatera Utara selama 5 tahun ke depan. Calon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 1 Bobi Nasution menghadiri acara hiburan pesta rakyat di lapangan bola GOK Purba Brastagi, Kabupaten Karo. Turut dihadiri para pendukung muda Bobi dan simpatisan Simbisa Karo. Acara ini diisi dengan perlombaan kesenian tradisional dan musik hiburan rakyat. Kehadiran Bobi Nasution menyapa masyarakat Karo dan menyampaikan visinya membangun daerah di Sumatera Utara termasuk Kabupaten Karo, memberantas narkoba karena tingginya angka penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Sumatera Utara, karena dikhawatirkan merusak generasi muda menuju Indonesia Emas 2045. Bobi juga menyampaikan akan menggiatkan event kesenian dan budaya serta kompetisi untuk prestasi olahraga dan lainnya. Pada kesempatan ini Bobi meminta kepada masyarakat Karo pada Pilkada Serentak 2024 untuk cerdas dan beradab, tidak saling menjelekkan paslon lainnya. Bobi mengutarakan untuk pemilihan gubernur jangan saling menjelekkan dan jangan membuat fitnah. Pilkada Gubernur Sumut untuk memilih pemimpin yang mau bekerja 5 tahun ke depan untuk masyarakat, pemimpin yang benar-benar memikirkan masyarakat, dan Bobi juga meminta agar masyarakat Karo datang ke TPS pada 27 November 2024 untuk menggunakan hak pilihnya. Semuanya hadir di TPS dan jangan ada yang golput. Acara pesta rakyat dan kehadiran Bobi Nasution mendapat sambutan yang meriah oleh masyarakat Karo. Berbagai dukungan terus mengalir bagi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara nomor urut 2, Edi Rahmayadi Hasan Basri Sagala. Setelah sebelumnya dukungan mengalir dari komunitas generasi Z hingga Persatuan Pengemudi Ojek Daring, kini dukungan bagi paslon petahana ini Pilkada Sumut dari Perkumpulan Marga Sagala. Deklarasi dukungan dilakukan oleh Persatuan Marga Sagala di Tugu Raja Marga Sagala, Cianjur Mula-Mula, Samosir, Sumatera Utara. Hadir beserta istri calon wakil gubernur Sumatera Utara Hasan Basri Sagala disambut dengan upacara adat dengan menyematkan ulos dan menikmati makanan adat ikan mas arsik. Dari bumi Bonapasogit, tepian Danau Toba ini, Hasan Sagala menerima pemberkatan adat dan doa dari seluruh pemangku adat Marga Sagala agar berhasil dalam mengikuti kontestasi politik Pilkada Sumut 2024 November mendatang. Tidak hanya itu, dukungan dari seluruh keturunan Marga Sagala disuarakan pada kesempatan kali ini untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2. Calon Wakil Gubernur Sumut Hasan Basri Sagala mengatakan dirinya bersyukur mendapat dukungan dan kepercayaan dari para tetua adat Marga Sagala dan diberkati langsung di tanah leluhurnya Tugu Raja Sagala pinggiran Danau Toba. Dirinya menyebut akan mengutamakan hak-hak masyarakat adat jika nantinya terpilih karena dirinya juga merupakan masyarakat adat. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Sibolga mengklaim ketersediaan logistik untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota Sibolga tahun 2024 telah mencapai 85%. Logistik pilkada tersebut kini disimpan di gudang logistik KPU Kota Sibolga. Sekretaris KPU Kota Sibolga Tirta Adi Pasaribu mengatakan hingga saat ini KPU Kota Sibolga telah menerima sejumlah logistik pilkada Kota Sibolga, diantaranya kotak suara, tinta, dan kabel TIAS. Meski begitu, KPU Kota Sibolga hingga saat ini masih tetap menunggu pengiriman logistik lainnya seperti amplop dan segel. Hal ini sesuai dengan surat keputusan KPU RI nomor 1359 yang menjelaskan tentang kebutuhan logistik pilkada mengalami penyesuaian. Penerimaan sejumlah logistik pilkada Kota Sibolga oleh KPU Kota Sibolga dilakukan beberapa minggu lalu dan saat ini logistik yang akan dipergunakan pada perhelatan pilkada Kota Sibolga disimpan di gudang logistik KPU Kota Sibolga di Jalan Sisingamangaraja dengan pengawasan petugas. KPU Kota Sibolga mengaku telah menandatangani kesepakatan dengan perusahaan percetakan yang ditunjuk oleh KPU dan kini masih menunggu kesiapan dan jadwal pengiriman ke Kota Sibolga.
persiapan logistik di Kota Sibolga sudah hampir mencapai 85%, dan itu semua sudah kita laksanakan penandatangan kontraknya di Jakarta, dan dari keseluruhan yang kita pesan itu sudah ada 3 barang yang sudah kita terima, semacam tinta, kotak suara, dan kabel disk. Jadi yang lainnya akan menyusul, kita terima nanti langsung di gudang KPU Kota Sibolga. KPUD Serdang Bedagai mengajak media menjalin koordinasi untuk tingkatkan partisipasi pemilih dan kualitas pemilih pada Pilkada serentak Bupati dan Wakil Bupati, Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara pada 27 November 2024 yang akan datang. Pada Pilpres 2024 yang lalu, tingkat partisipasi pemilih di Serdang Bedagai berada pada angka di atas 80%. Hal tersebut bukan masalah di angkanya, melainkan proses selama masa tahapan yang dilakukan KPU bersama stakeholder terkait, terutama para rekan media untuk memberikan sumbangsi dalam mengajak dan meningkatkan tingkat partisipasi pemilih, serta kualitas pemilih pada Pilkada serentak, Pilbub dan Pilgub yang akan datang. Media yang saat ini telah menjalin koordinasi yang baik kepada KPUD Sergai yang berperan dalam sektor pemerintahan kepada masyarakat tentang proses tahapan pilkada yang setiap waktu dapat diakses masyarakat secara umum dan luas, sehingga masyarakat tahu perkembangan yang saat ini sedang berjalan, dan masyarakat harus tahu sosok calon pemimpin seperti apa, rekam jejaknya, bukan hanya asal pilih, melainkan sudah tahu bobot dari pilihannya, sehingga jika kelak calon pemimpin yang dipilih menang, maka masyarakat berhak untuk mengingatkan janji kampanyenya untuk dapat direalisasikan. Begitu juga tentang hoaks, masyarakat harus cerdas dalam menyaring informasi yang kebenarannya diragukan. Ya pemirsa, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, serapan APBD Kabupaten Toba tahun 2024 saat ini telah mencapai 57,85% dengan besaran sekitar 1,3 triliun rupiah. Hal tersebut diungkapkan Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Toba, Uleng Manurung, bahwa realisasi serapan belanja dan transfer anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah Kabupaten Toba hingga bulan Oktober 2024 telah mencapai 57,85%. Angka tersebut berasal dari 43 organisasi perangkat daerah, termasuk pemerintah kecamatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Toba. Uleng menjelaskan bahwa realisasi serapan anggaran tersebut belum optimal karena masih adanya kegiatan fisik yang berlangsung di beberapa OPD seperti Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Dinas Pendidikan. Pejabat Bupati Toba Agustinus Panjaitan dalam apel gabungan aparatur sipil negara menekankan pentingnya percepatan program-program yang tercantum dalam APBD tahun 2024. Agustinus berharap serapan anggaran pendapatan dilakukan dapat secara maksimal sehingga tidak ada program yang tertunda dan masyarakat dapat merasakan manfaat dari setiap program tersebut. Pemirsa, umat Hindu yang tergabung dalam Indian Expatriates Association Medan di Kota Medan berkumpul di Kuil Sri Balaji Venkateswara Medan untuk merayakan Festival Navratri atau Festival 9 Hari Hindu untuk menghormati Ibu Dewi. Navratri merupakan sebuah festival umat Hindu yang diperingati setiap tahun untuk menghormati Dewi Durga. Navratri berlangsung selama 9 hari pada bulan Asvin atau Asvina atau di dalam kalender Gregorian biasanya jatuh di bulan September-Oktober. Festival selama 9 malam itu melambangkan kemenangan abadi, kebaikan atas kejahatan yang direpresentasikan lewat penghormatan terhadap 9 inkarnasi Durga. Dalam perayaan Navratri turut dilakukan tarian garba, menari bergerak searah jarum jam dengan gerakan yang ritmis dan sinkron. Setiap gerakan tarian garba memiliki makna simbolis, mencerminkan siklus kehidupan dan hubungan antara manusia dengan alam semesta. Salah satu gerakan
gerakan yang khas dalam tarian Garba adalah bertepuk tangan dan menjentikkan jari serta menggunakan simbal kecil yang disebut manjera untuk menambah ritme dan keindahan suara dalam tarian. Manjera dipegang di tangan dan dimainkan dengan cara dipukul guna menghasilkan bunyi yang harmonis dengan musik pengiring tarian. Konjen India di Medan, Raffi Shankar Goel, sangat bahagia melihat India memiliki komunitas dan ikut berpartisipasi dengan antusias. Diakuinya sangat senang menjadi bagian dari komunitas dan berharap akan meneruskan melestarikan budaya di Medan. Garba is a cultural program which is celebrated in Gujarat especially, but now it is becoming popular, so it is being played throughout India, and Indian expatriate communities abroad play and celebrate Diwali, and before that such festivals are celebrated by playing Garba and Dandiya. I am so happy to see that India has a small community here, but they are very enthusiastically participating in this event, and I am pleased to be part of them. And I hope that they will continue to spread the Indian culture in Medan. Tarian Garba memegang peranan penting dalam Festival Navratri karena melalui gerakan yang ritmis dan penuh makna, Festival Navratri sendiri adalah waktu yang penuh dengan kebahagiaan dan semangat, memperingati kemenangan kebaikan atas kejahatan dan mengingatkan akan pentingnya nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan. President of Indian Expatriates Association Medan, Asis Sarma, mengatakan dengan persiapan yang matang dan semangat yang tinggi, diharapkan Festival Navratri tahun ini akan menjadi perayaan sukses dan membawa berkah bagi semua yang merayakannya. Namaskar. Today we are at Shri Balaji Temple in Medan, and we are celebrating the festival called Garba. Garba is celebrated during Navratri, and Navratris are the days, the auspicious days for Goddess Durga in India. And in this festival, we pray to Goddess Durga that she brings in the prosperity in everyone's life. And we dance together on the traditional Indian dances, Indian songs, Indian music, and it's a festival which binds us together. So with the grace of kind God, with the divine blessings, we pray that the world has the peace. May Goddess Durga gives the prosperity to everyone. Ketua Umum DPP Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu atau Gripjaya, Hercules Rosario Marsal, menghadiri pelantikan DPC Gripjaya Kota Medan periode 2024-2029. Pada pelantikan tersebut, Hercules berkomitmen untuk tetap mendukung program Presiden terpilih Prabowo Subianto. Acara pelantikan tersebut dipimpin oleh Ketua DPD Sumut Samsul Tarigan yang memperkenalkan kepengurusan DPC Gripjaya Kota Medan periode 2024-2029. Struktur kepengurusan ini terdiri dari Ferdi Sanjaya Sembiring sebagai pembina, Rudi Ginting sebagai ketua, ABD Toib Marbun sebagai sekretaris, dan Rio Sihaan sebagai bendahara. Dalam sambutannya di hadapan ribuan anggota dan pendukung yang hadir, Hercules menekankan pentingnya kolaborasi antar GRIP dan pemerintah dalam mengawal program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hercules juga menegaskan komitmennya untuk mendukung pemerintahan baru yang akan dipimpin oleh Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih dan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden terpilih. Dia meyakinkan bahwa Prabowo akan memperjuangkan kepentingan rakyat dan tidak akan mengkhianati bangsa. Acara pelantikan diisi dengan tausiah oleh Ustadz Anugrah Cahyadi yang lebih dikenal dengan sambutan Ustadz Ucai dan dilanjutkan dengan pemberian santunan kepada 1.001 anak yatim. Acara ditutup dengan pembagian ratusan door prize kepada peserta. Bersinergi dengan TNI Polri dan pemerintah daerah dan seluruh masyarakat. Yang saya harapkan seluruh anggota GRIP Sumut bersinergi dengan TNI Polri dan pemerintah daerah untuk dapat membantu program pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Harapan dari saya, ucapkan terima kasih kepada
Pemirsa, dalam beberapa tahun terakhir, minuman berbahan dasar kopi menjadi begitu populer di kalangan masyarakat. Minum kopi seakan sudah menjadi gaya hidup masyarakat yang kekinian. Saat ini peluang bisnis kedai kopi mulai banyak diminati oleh masyarakat. Selain mendapatkan keuntungan, juga bisa membuka lapangan pekerjaan. Peluang itulah yang dilihat oleh Kuswanto dengan mencoba peluang usaha dengan membuka kedai kopi Al-Kusti yang berada di Jalan Genteng nomor 1 Deli Tua. Kedai kopi Al-Kusti menawarkan beragam menu makanan dan minuman. Untuk minuman berbahan kopi ada americano, cappuccino, cafe latte, vanilla latte, caramel latte. Sebagai pemilik kedai, Kuswanto juga harus berinovasi baik dari segi menu dengan menyajikan cita rasa baru, pelayanan dan suasana yang nyaman sehingga pelanggan akan terus berkunjung. Kuswanto mengatakan untuk bisa bertahan di bisnis kedai kopi juga membutuhkan semangat, modal dan bagaimana membangun relasi yang lebih luas dengan semua kalangan masyarakat, termasuk melakukan promosi usaha di media sosial, serta menciptakan inovasi baru yang tidak hanya fokus pada satu usaha. Saran dan masukan dari pelanggan juga menjadi perhatian untuk bisa lebih baik ke depannya. Biasanya lebih ke kantor-kantor sih, memang yang dicari itu pelanggan-pelanggan kantor seperti BRI, Bank Sumut, BAP, dan yang lain-lain lah itu Pak. Keinginannya sih itu sih Pak, tapi saat ini yang ada dulu diperdayakan, syukur-syukur kedepannya adalah yang mau menjadi promosi kita. Ya, kita harus menjaga kopi-kopi yang bagus itu supaya tetap cita rasanya selalu terjaga gitu. Konsepnya mungkin lebih ke kekinian lah anak muda. Harapan kedepannya ya untuk customer mudah-mudahan bertambah terus dan kita membuat yang lebih bagus lagi pelayanannya. Kuswanto mengakui peluang bisnis kedai kopi semakin dilirik. Ia tetap optimis kedai kopi yang dikelolanya mampu bertahan di tengah gempuran cita rasa kopi lainnya dan harga yang sangat terjangkau. Kedepannya ia akan mencoba menambahkan beberapa varian baru dalam daftar menunya agar menambah minat konsumen. Proyek pengerjaan jembatan penghubung dua kabupaten yang sudah bertahun tidak kunjung selesai, meninggalkan permasalahan bagi pengendara yang melintasi kesulitan akibat lantai cor tidak dikerjakan sesuai dengan rancangan awal. Proyek pengerjaan jembatan tepatnya di Dusun Pasar 1 Desa Kayu Besar, Kecamatan Bandar Khalifah, Kabupaten Serdang Bedagai yang menghubungkan dua kabupaten yaitu Kabupaten Serdang Bedagai dengan Kabupaten Batubara sampai saat ini belum juga rampung. Pengerjaan jembatan ini dimulai sejak tahun 2023, namun sampai sekarang belum juga rampung. Saat ini kondisi jembatan yang sudah selesai hanya sebatas cor jembatan, namun untuk turunan dari jembatan belum selesai. Meskipun saat ini jembatan bisa dilewati kendaraan roda 4 dan roda 2 karena upaya masyarakat dan beberapa pengusaha dengan menimbun tanah agar bisa dilewati. Salah seorang tokoh masyarakat Uka Sitinjak mengatakan pekerjaan jembatan ini menyisakan problem terhadap pengendara jika melintas banyak yang terjatuh dan mengalami luka yang cukup serius. Ditambah lagi pemborongnya yang melarikan uang sehingga terkendala pengerjaannya. Ya, kendaraan selama ini sulit melewati jembatan akibat terlebih kalau datang hujan, ya banyaknya berpepulangan tak bisa melewati jembatan karena tidak selesai sudah berapa tahun. Itu keluhan masyarakat. Sesuai dengan petunjuk jalan itu tak sesuai karena adalah timbulan tanah, bukan dari batu. Harapannya itulah supaya ada perhatian pemerintah. Salah seorang pengendara, Rusman Sinaga, mengeluhkan saat musim hujan, pengendara banyak yang memutar balik akibat tidak bisa melintas dengan kondisi jalan becek dan terlalu beresiko jika melintasi jembatan. Hujan deras yang mengguyur sejumlah daerah di wilayah Sumatera Utara kini meluas hingga ke Kepulauan Nias. Cuaca hidrometeorologi ini mulai berdampak pada tergenangnya beberapa ruas jalan hingga terganggunya aktivitas perhubungan darat di daerah tersebut.
Memasuki awal pekan ini, wilayah Kepulauan Nias masih diguyur hujan dengan intensitas sedang dan deras. Genangan air diperparah dengan kondisi ruas jalan yang penuh lubang. Karena mengalami kerusakan akibat sekian lama belum ditangani pemeliharaannya secara maksimal oleh pemerintah. Seperti halnya ruas jalan di kawasan perkampungan Gamo menuju Desa Bawade Solo dan Gunung Sitoli Utara, terpantau aktivitas pengendara harus ekstra hati-hati dengan mengurangi laju kecepatan saat melintasi ruas jalan tersebut. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki ruas jalan Provinsi Sumatera Utara yang rusak agar kelancaran lalu lintas terus terjaga meskipun saat ini musim penghujan. Sejumlah pengguna jalan juga menginginkan pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan pemasangan parit saluran air pada kedua sisi jalan tersebut untuk mencegah genangan air yang dapat menghambat perjalanan pengendara. Kita takut sih kalau melewati jalan ini, apalagi kalau banjir kayak gini. Takut kalau tergelincir di jalan. Tergelincir ya? Iya. Enggak sih, cuman kalau melewati pelan-pelan saja. Benar saja. Apa Harapannya semoga jalan ini segera diperbaiki karena banyak masyarakat juga yang keluhannya sama dalam melewati jalan ini. Ini udah lama. Udah 3 tahun saya lewati jalan ini selama saya sekolah di SMK. Jadi tiap hari lewati ini. Ya, pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 1 Medan berlaku pada hari Selasa, 15 Oktober 2024. Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Lestari Irene Purba, perakiraan BMKG wilayah 1 Medan, menyapa Sobat BMKG dimanapun berada untuk menyampaikan update informasi perakiraan cuaca dan titik panas untuk wilayah Sumatera Utara untuk hari Selasa 15 Oktober 2024. Pagi hari cuaca diperkirakan hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Sumatera Utara dengan potensi hujan sedang terjadi di wilayah Asahan, Batu Bara, Tanjung Balai, Labuhan Batu, Labuan Batu Utara, Toba, dan sekitarnya. Untuk siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan hujan ringan hingga lebat disertai petir di wilayah Sumatera Utara dengan potensi hujan lebat disertai petir terjadi di wilayah Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, dan sekitarnya. Untuk malam hari cuaca diperkirakan hujan ringan hingga lebat disertai petir di sebagian besar wilayah Sumatera Utara dengan potensi hujan lebat disertai petir terjadi di wilayah Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, dan sekitarnya. Untuk dini hari cuaca masih diperkirakan hujan ringan hingga lebat yang disertai petir di wilayah Sumatera Utara dengan potensi hujan lebat disertai petir terjadi di wilayah Labuan Batu Selatan, Padang Lawas Utara, dan sekitarnya. Suhu udara di Sumatera Utara diperkirakan 15 hingga 32 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 66 hingga 100%. Arah angin bertiup dari arah barat laut hingga tenggara dengan kecepatan angin 4 hingga 13 km per jam. Titik panas di Sumatera Utara pada tanggal 13 Oktober 2024 tidak terpantau. Dihimbau kepada masyarakat yang berada di wilayah pegunungan, lereng barat, pantai timur, hingga pantai barat Sumatera Utara untuk waspada adanya potensi hujan sedang hingga lebat yang disertai petir dan angin kencang yang dapat berpotensi terjadinya banjir, longsor, serta bencana hidrometeorologis lainnya. Demikianlah perakiraan cuaca untuk hari Selasa 15 Oktober 2024. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali. Ya, pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita sore hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Agung Wiguna. Dan saya Putri Rahmadani Zain pamit undur diri. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa.